Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Fikri Ashari dengan NPM 22570510005 dari kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas prasyarat UAS mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Febi Eka Febriansah MT. Baik, kita langsung ke soalnya. Soalnya ada dua. Yang pertama, kita disuruh menjelaskan menu text editor. Bagaimana sih proses input dapat tampil di layar. Lalu yang kedua, menjelaskan operasi aritmatika di ALU. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke Logisim untuk membuka file CPU 8 bitnya. Sudah saya buka. Alangkah sebelum kita memulai menjalankan CPU 8 bitnya, kita pastikan sudah mengaktifkan tick enablednya. Baik, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di CPU 8 bit ini. Yang pertama, di sini ada tombol start stop. Ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Lalu ada reset. Reset ini berfungsi untuk mereset atau kembali ke tampilan utama. Misal program di sini sedang berjalan, lalu kita klik reset, maka dia akan ke halaman awal. Lalu selanjutnya ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk menerima inputan dari pengguna. Jadi kita bisa menginputkan sesuai keinginan yang kita inginkan. Lalu ada tombol clear. Di sini berfungsi untuk menghapus apabila ada salah input, kita bisa delete. Lalu inputkan kembali dengan benar. Lalu di sini ada disk. Disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum program ditampilkan di disk. Biasanya penyimpanan ini ada file, aplikasi, software, gambar, video, dan lain-lain. Lalu ada RAM dan ROM. RAM adalah Random Access Memory dan ROM adalah Read Only Memory. Perbedaannya yaitu apabila RAM ini adalah bersifat volatil. Artinya di dalam saat listrik mati atau komputer dimatikan, datanya akan hilang. Jadi RAM ini bersifat sementara. Di dalam RAM, datanya bisa diubah dan diakses oleh memori. Apabila dengan ROM bersifat tetap. Bahkan apabila listrik mati atau komputer dimatikan, data akan tetap disimpan secara permanen dan tidak akan berubah. ROM biasanya berukuran kecil dan RAM biasanya besar. Yang dicari RAM besar kalau komputer, agar mampu menjalankan program yang besar dan yang banyak. Nah, lalu selanjutnya ada LED. LED ini untuk menampilkan layar LED. Dan ini adalah display monitor untuk menampilkan teks, gambar, dan lain-lain. Nah, di sini ada Logisim CPU 8 bit. CPU merupakan otak dari komputer. Apa saja sih komponen CPU 8 bit? Yaitu yang pertama, sebentar, kita kembali ke PowerPoint. Yang pertama ada control unit. Lalu ada program counter.
Baik, saya akan jelaskan untuk control unit terlebih dahulu. Control unit itu adalah salah satu komponen penting dalam CPU yang bertanggung jawab mengendalikan dan mengkoordinasikan operasi seluruh sistem komputer. Fungsinya adalah untuk menginterpretasikan instruksi-instruksi program dan mengarahkan eksekusi instruksi tersebut oleh komponen-komponen lain di dalam CPU. Contohnya adalah pengambilan instruksi, dekode dan interpretasi instruksi, pengendalian eksekusi instruksi, pengendalian penyimpanan dan pemulihan data, lalu pengendalian sinyal timing, dan pengendalian interrupt. Selanjutnya ada program counter. Program counter adalah register khusus dalam CPU yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Jadi fungsinya sebagai penunjuk alamat instruksi, penyusun aliran program, kontrol urutan eksekusi instruksi, penanganan perintah, dan pemutus interrupt, lalu pengulangan loop. Jadi mengatur alir program. Lalu selanjutnya adalah decoder. Fungsi utama dari decoder adalah mengubah kode masukan menjadi keluaran yang sesuai berdasarkan pola pemetaan yang telah ditentukan. Decoder umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik dan komputer untuk menginterpretasikan dan mengurai data yang dikodekan. Contohnya sebagai pemecah kode, pemetaan alamat, pemilihan jalur data, pengendalian pemutus, dan penyandian display. Lalu juga ada register. Register adalah elemen penyimpanan elemen kecil yang terdapat di dalam CPU, yang berfungsi untuk menyimpan data sementara selama proses komputasi. Fungsinya contohnya sebagai penyimpanan data, penyimpanan instruksi, penyimpanan hasil operasi, misalnya setelah dilakukan operasi aritmatika logika atau pemrosesan lainnya, hasilnya seringkali disimpan di dalam register, yang memungkinkan CPU untuk mengakses hasil tersebut untuk digunakan dalam operasi selanjutnya, seperti operasi pembandingan, pemrosesan data lebih lanjut, atau penyimpanan kembali ke memori. Lalu penyimpanan alamat, penyimpanan status, penyimpanan penghitung, dan masih banyak lagi. Lalu ALU. ALU ini berfungsi untuk operasi aritmatika dan operasi logika. Lalu ada instruksi. Di sini berisi instruksi-instruksi. Lalu juga ada ROM dan RAM. Apabila ROM ini bersifat permanen dan RAM bersifat sementara. Dan disk juga yang tadi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum data tersebut ditampilkan ke display. Lalu ada video TTY, ini yang tadi, atau monitor. Lalu video LED ini berbentuk visual untuk menampilkan gambar-gambar secara visual berbentuk LED. Lalu ada keyboard yang menerima inputan. Jadi kontrol bus ini sebagai penghubung antar seluruh sistem. Nah, kita akan membahas soal nomor 1 langsung, yaitu bagaimana proses input dapat tampil di layar. Kita kembali ke CPU 8 bit. Kita klik start. Ini muncul GSIM CPU 8 bit. Dari kode-kode inilah sehingganya dapat muncul animasi-animasi seperti ini.
Nah, di sini ada menu-menunya. Sesuai instruksi kita pilih 4, yaitu TXT. Kita klik keyboard terus di 4. Oke, sudah. Kita klik 2, add new file, menambahkan file baru. Pilih 1. Kita ketikkan nama. Nama saya Andika Fikri Ashari. Besar. Nah, dari keyboard inilah bisa ditampilkan ke output. Ini seperti apa sih? Nah, cara simpelnya adalah seperti ini. Yang pertama, input dari keyboard atau dari device. Setelah itu dia masuk dan diproses ke CPU atau prosesor. CPU di dalamnya ada prosesor, control unit, ALU, dan akan diproses ke sini, akan diterjemahkan dan lain-lain, lalu diarahkan ke ROM atau RAM sebagai tempat penyimpanan sementara atau permanen jika diarahkan ke ROM. Lalu dari RAM dan ROM ini juga bisa dikembalikan, jadi prosesor bisa mengambil lagi di penyimpanan untuk ditampilkan ke output atau ke layar. Nah, jika kita di 18 bit juga hampir sama. Kita masuk, kita dari keyboard tulis nama tadi Andika Fikri Ashari, maka dia akan langsung masuk ke CPU. Setelah ke CPU, dia akan disimpan ke RAM atau ROM juga bisa. Nah, setelah itu sebelum ditampilkan, dia bisa masuk dulu ke disk. Setelah ke disk, maka baru bisa ditampilkan ke teks. Jadi lewat disk terlebih dahulu. Dari logi SIM CPU 8 bit ini ada apa saja sih komponen-komponennya? Kita cek. Sangat banyak. Yang pertama ada keyboard control. Keyboard control ini berfungsi sebagai perangkat input yang penting dalam sistem komputer. Fungsi utamanya adalah memasukkan data ke dalam sistem, tetapi juga digunakan untuk navigasi kontrol, akses cepat ke fitur, pengontrolan permainan, dan pengaturan sistem. Dengan menggunakan keyboard, pengguna dapat berinteraksi dengan komputer secara efisien, pengontrolan aplikasi, dan meningkatkan produktivitas dalam penggunaan komputer sehari-hari. Lalu juga ada bus data. Nah, bus data merupakan jalur komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Fungsi utama dari bus data adalah untuk mentransfer informasi dalam bentuk bit atau byte antara unit pemrosesan, memori, dan perangkat input-output I/O. Jadi bus data ini bisa mentransfer data, berkomunikasi antara CPU dan memori, lalu mentransfer data antara komponen I/O dan memori. Intinya berfungsi untuk menghubungkan atau sebagai jalur komunikasi. Lalu di sini ada RAM control atau pengendalian RAM, adalah bagian dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola operasi RAM. Random Access Memory. RAM ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, alamat tasik memori.
untuk menghasilkan alamat memori yang diperlukan untuk membaca atau menulis data ke dalam RAM. Lalu adalah yang kedua, penulisan dan pembacaan data. Yang ketiga, pengaturan timing. Yang keempat, pengelolaan kapasitas, lalu dan keselamatan dan pelindungan. RAM dapat memberikan fungsi keamanan dan perlindungan pada RAM, seperti penegakan hak akses, pemisahan memori antar aplikasi atau pengguna yang berbeda, dan pelindungan dari akses ilegal atau penyalahgunaan memori. Lalu ada di sini video control atau pengendalian video. Di sini adalah proses pengaturan dan pengendalian tampilan video pada perangkat elektronik seperti monitor, layar LCD, proyektor. Fungsi utama dari video control ini ialah mengontrol sinyal video, mengatur tampilan dan fitur-fitur terkait video. Lalu ada I/O. I/O ini adalah singkatan dari input-output yang merujuk pada proses masukan dan keluaran data dalam sistem komputer. I/O merupakan bagian penting dari komunikasi antara komputer dan lingkungan eksternal seperti perangkat keras, periferal, dan pengguna. Fungsinya yaitu yang pertama sebagai input data, yang kedua output data, yang ketiga komunikasi dengan periferal, yaitu menghubungkan dan berkomunikasi dengan perangkat keras atau sistem komputer lainnya seperti hard disk, SSD, jaringan antara CPU, perangkat jaringan, Ethernet card, perangkat USB, dan lain-lain. Lalu interaksi dengan pengguna seperti keyboard, mouse, layar, touchscreen, dan perangkat penginderaan gerakan. Lalu ada pengontrolan, lalu ada transfer data seperti bus data dan koneksi nirkabel. Nah, yang paling pusatnya di sini adalah control unit, mengontrol segala komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Ada ROM, RAM, register, ALU, ports video, dan masih banyak lagi. Kembali ke komputer. Nah, mungkin cukup untuk penjelasan nomor 1. Kita akan beralih ke nomor 2. Nah, di sini disuruh menjelaskan proses aritmatika dengan ALU tester. Nah, kita kembali saja ke menu utama dengan cara mengklik reset. Akan reset. Nah, akan reset. Kita pilih opsi yang 1, ALU tester. Di sini kita disuruh untuk menginput 4 digit terakhir NPM kita. NPM saya adalah 22570510005. Berarti kita inputkan dari 1005. 1005. Nah, di sini akan meresult hasil otomatis, hasil perhitungan A, B, N, OR, CORE, NOR, ADD, dan SUB. Nah, di sini kita disuruh untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa hasil ini benar atau salah. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, A dan B ini adalah pilihan biner. Di sini ada kode ASCII.
apabila kita menggunakan kode ASCII lebih simpel sih. Di sini ada angka 10. Apakah benar? Kita cek dulu. 10. 1 adalah 001. Benar. Lalu 0 adalah 000. Apakah 5 benar ini? 0101. Ya, benar, 0101. Jika dihitung menggunakan perhitungan normal, caranya sangat mudah. Yang pertama adalah dipisah menjadi 2, kanan dan kiri. Lalu dipangkatkan, pangkat dimulai dari pangkat 0. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 0 adalah hasilnya 1. Ini adalah bilangan 1, jadi sudah terpenuhi kondisinya 1, jadi cukup. Sisanya kita 0-0kan saja. Jadi bilangan binarnya adalah 001. Perlu diperhatikan bahwa diurutkan dari kanan. Lalu yang 0 sudah jelas 0000. Ini juga 0-nya juga sudah jelas pasti 000. Nah, 5. Yang pertama, 2 pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 1 adalah 2, tapi kita tidak perlu tuliskan karena kita membutuhkan 4 angka agar hasilnya 5. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4, kita tuliskan saja. Nah, karena sudah terpenuhi, kita ini tidak perlu dituliskan, kita tulis 0 saja. Kita jumlahkan 5. Berarti sudah, tinggal tuliskan saja. Yang 0 tulis 0, yang ada hasilnya kita tulis 1. 0101. Dapat kita pastikan kode yang ada di sini sama dengan perhitungan kita. Lalu selanjutnya operasi N. Operasi N ini sangatlah mudah. Nah, perlu diperhatikan jika keduanya yang bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Berarti selain 1, hasilnya adalah 0. Di sini 000, 0, 01, 0, 000, 010, 000, 100, 000, 000. Ya, karena nggak ada yang 1-1. Jadi sudah dipastikan 000 dan ini juga 000. Ya. Lalu selanjutnya adalah OR. Jika salah satunya ada yang bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Misal input A 0, input B 0, hasilnya 0. Jika salah satunya ada angka 1, maka hasilnya 1. Kebalikannya. Kita buktikan 011 betul, 000 betul, 011 betul, 000 betul, 101 betul, 00 betul, 00 betul, 00 betul. Hasilnya adalah 15. Jadi 0001, 0101. Convertnya adalah 15. Kita buktikan terlebih dahulu perhitungannya.
kita buktikan 15 ini. Yang pertama, kita tuliskan dulu pangkat-pangkatnya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4. Lalu kita masukkan bilangan binernya ini ke sesuai urutan bilangannya. Lalu tinggal kita kalikan saja. 2 pangkat 01 kali 1, 1. 0 semua pasti karena ada 0. Jadi sudah dipastikan 0001 adalah 1. Lalu lanjutnya 0101 kita tuliskan saja 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4. Kita kalikan saja. 1 2 dikali 0 0. Lalu 2 pangkat 2 4 kali 1 4 0. Nah, sama dengan 5. Berarti 15. Berarti bilangan ini adalah convert tadi 15. Berarti betul. Lalu selanjutnya adalah core. Jika salah satu ada yang bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Jika keduanya bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Di sini input A 0, input B 0 sama dengan 0. Input A 0, input B 1, input Y sama dengan 1. Outputnya hasilnya 1. Input 1, 0, hasilnya 1, 1, 1, hasilnya 0. Hasilnya 0. Jadi intinya jika yang sama ini hasilnya 0. Kita buktikan terlebih dahulu. Nol 1 hasilnya 1, betul. 0 hasilnya 0, betul. 01 hasilnya 1, 00 hasilnya 0, 10 hasilnya 1, betul. Tidak ada 1 yang sama, hanya ada 0 yang sama. Dan outputnya adalah 15, sama seperti di atas. Seperti ini. Sama kayak yang tadi cara mengkonvertnya. Lalu selanjutnya adalah NOR. NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari gerbang OR. Nah, jadi intinya kebalikan dari gerbang OR. Di sini gerbang OR tadi 0001, 0101. Kita tinggal balikan saja atau negasikan saja. Jadi 1 1 1 0 1 0 1 0. Aturannya ini EA hasilnya. Mari kita buktikan saja. Di sini di CPU 8 bit. Nah, NOR balikannya apa betul? Ya, betul. EA. Kita buktikan convert EA apakah ini benar. Di sini kita menggunakan kode ASCII. Pertama-tama sama kita tuliskan dulu pangkat-pangkatnya, lalu kita masukkan di atasnya bilangan binernya 111 0. Lalu kita kalikan saja. Nah, di sini sudah kita jumlahkan, hasilnya adalah 14 untuk bilangan yang awal. Lalu yang kedua 10 10 10 kita masukkan, lalu kita hitung kalikan. Sini 2 8 tambah 2 sama dengan 10 14. Kita bisa cek kodenya, kita zoom. (14) adalah ya 14 adalah I. Kita pakai yang desimal.
lalu 10 adalah A, hasilnya adalah EA, berarti betul. Selanjutnya ada ADD. ADD ini adalah penjumlahan bilangan biner. Aturan penjumlahannya adalah 0 tambah 0 sama dengan 0, carry 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, carry 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, carry 0, 1 tambah 1 sama dengan 0, carry 1, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, carry 1. Nah, ini carry, ini 0 hasilnya. Nah, di sini saya sudah inputkan tadi, sudah screenshot hasil yang di sini untuk kita jumlahkan bersama-sama. Nah, kita mulai hitung sama-sama. Nol tambah 1 sama dengan 1, carry 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, carry 0, tulis atas, terus 0 tambah 1 sama dengan 1, carry 0, lalu 0 tambah 0 sama dengan 0, carry 0. Nah, di sini simpan, lanjut menggunakan carry yang tadi, jadinya 0 tambah 1, jadinya 1 tambah 0 carry 1 sama dengan 1, carry 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, agar kita tinggal jumlahkan saja dengan hasil yang di sini. Contohnya, 0 kurang 1 adalah hasilnya 1, boro 1, 0 kita kurangkan saja, jadinya 0 boro 0 sama dengan 0, terus 0 semua, karena 0 sudah jelas 0 semua. Jadinya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Convertnya UB. Sudah jelas 0B, 0B. Yang 1101 kita masukkan saja inputannya. Nah, ini hasilnya adalah 13. 13 ini adalah B. Kita menggunakan oktal. Jadi 0B. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.